Selamat pagi pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan tegas membantah isu mengenai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang menurun lantaran jumlah operasi tangkap tangan sedikit. Luhut menilai fungsi KPK tak hanya penindakan, namun juga meliputi pencegahan dan pendidikan. Menurunnya jumlah operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam beberapa tahun belakangan ini menuai kritik dari sejumlah kalangan. Berdasarkan data KPK, sepanjang tahun 2022 lalu terdapat 10 OTT. Meskipun jumlahnya naik dibanding tahun 2021 dan 2020 yang hanya terdapat 7 OTT. Namun jumlah tersebut masih jauh jika dibandingkan tahun 2019 dengan 21 OTT. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Selasa 18 Juli tak setuju jika KPK dianggap gagal dalam pemberantasan korupsi. Menurut Luhut, KPK memiliki fungsi lain selain penindakan, yaitu pencegahan dan pendidikan yang perannya juga tak kalah penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya itu masalah kita rame-rame. Itu dilihat, jangan drama-drama tadi yang ditangkap Pak KPK mesti kalau kurang jumlah ditangkap berarti nggak sukses. Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu kan deso itu. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses story-nya. Luhut menyebut bahwa sejauh ini fungsi pencegahan oleh KPK telah berjalan baik. Salah satunya melalui upaya digitalisasi sistem logistik nasional, pembuatan e-katalog hingga National Single Window. Luhut mengatakan bahwa negara dapat melakukan efisiensi dan penghematan anggaran hingga ratusan triliun karena keterlibatan KPK tersebut. Pemirsa, Singapura sebagai salah satu negara tetangga terdekat dengan Indonesia dan anggota ASEAN, sama-sama memiliki komitmen untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Seperti apa dukungan pemerintah Singapura terkait kerjasama dua negara ini? Berikut ulasannya untuk Anda. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Pemerintah Indonesia membuktikan keseriusannya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu pembuktian itu digaungkan melalui konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Mei lalu. Sebagai tuan rumah, Indonesia mantap mengusung isu pemberantasan perdagangan orang, khususnya yang berbasis daring atau online scams. Presiden Joko Widodo jelang perhelatan KTT bahkan menyebut isu kejahatan berat ini harus selalu menjadi perhatian utama negara-negara kawasan karena korban perdagangan orang kebanyakan adalah rakyat ASEAN dan sebagian besarnya yakni warga negara Indonesia. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Komitmen pemerintah Indonesia itu disambut baik oleh para pemimpin negara anggota ASEAN. Mereka sepakat perlindungan pekerja migran dan korban TPPO perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat peningkatan kasus disebabkan juga oleh pemanfaatan teknologi untuk tujuan yang salah.
Dari kesepakatan itu, kemudian lahirlah deklarasi tentang pemberantasan perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi. Deklarasi ini menekankan pentingnya sinergi berbagai mekanisme, modalitas, dan komitmen untuk menangani dan mencegah perdagangan orang. Selain itu, juga untuk menyamakan frekuensi dari masing-masing negara. Merespon isu itu, Singapura sebagai salah satu negara tetangga terdekat dengan Indonesia dan salah satu negara dengan jumlah kunjungan WNI terbanyak setiap tahunnya, menyatakan mendukung penuh upaya pemberantasan TPPO. Tak hanya dengan Indonesia saja, Singapura juga siap bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dan negara lain di dunia. Pernyataan ini disampaikan oleh Second Minister for Foreign Affairs, Maliki Osman, di kantor Kementerian Luar Negeri Singapura pada Rabu 5 Juli. There's also the rule of international law that we have to abide by, right? And so we need to work together as neighbors because borders may be porous. In Singapore, we are surrounded by water, so not that bad. But some countries, they have land borders that they share. And because they have land borders, and this is the porosity that is that may open the possibilities of these things happening. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Mei 2022, terdapat 46,56 ribu pekerja migran Indonesia PMI mendapatkan penempatan kerja di luar negeri. Dengan rincian 22,47 ribu PMI bekerja di sektor formal dan 24,9 ribu bekerja di sektor informal. Dari jumlah tersebut, Singapura menempati urutan ketiga dengan jumlah 2,39 ribu pekerja atau 5,14%. Sedangkan di urutan pertama ada Hong Kong sebagai negara favorit tujuan PMI, yakni mencapai 19,75 ribu pekerja atau 42,41%. Diikuti Taiwan dengan jumlah mencapai 12,95 ribu pekerja atau 27,81%. Di urutan keempat ada Jepang dengan jumlah 2,36 ribu pekerja atau 5,07%. Dan di posisi kelima ada Korea Selatan dengan jumlah 2,9 ribu pekerja atau 4,48%. Kemudian diikuti oleh Arab Saudi, Italia, Turki, dan Polandia masing-masing di urutan ke-6, 7, 8, dan 9. Sementara PMI di Kamboja tercatat hanya 1 pekerja selama 5 bulan pertama tahun 2022. Presiden Joko Widodo bahkan dengan tegas memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk tak segan menyikat backingan atau oknum yang melindungi para pelaku perdagangan orang. Menurut Presiden, oknum-oknum tersebutlah yang membuat sistem birokrasi dalam penyelesaian kasus-kasus TPPO menjadi terhambat. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut terdapat 2 prioritas pemerintah yang terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan, yakni peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, serta mengembalikan fungsi regulator kepada pemerintah. Rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Menyusul DPR yang resmi mengesahkan Omnibus Law rancangan undang-undang tentang kesehatan menjadi undang-undang beberapa waktu yang lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa prioritas pemerintah dalam undang-undang itu
adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, serta mengembalikan fungsi regulator kepada pemerintah. Pandemi COVID-19 seperti diungkapkan Budi Gunadi Sadikin dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta pada 17 Juli, telah menyadarkan banyak pihak tentang berbagai persoalan layanan sektor kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana mendorong inisiatif global untuk melakukan perubahan signifikan dalam sistem kesehatan nasional di masing-masing negara. Selain prioritas, menurutnya terdapat juga fokus utama dalam transformasi sistem kesehatan, yaitu pergantian pendekatan yang semula kuratif menjadi promotif dan preventif di layanan primer, sektor pembiayaan yang terukur dan fokus ke program kerja, serta distribusi sumber daya manusia kesehatan yang merata dan cukup di seluruh daerah dengan prioritas pada dua hal. Satu, kita mau meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, itu satu. Yang nomor dua, kita mau menata regulasinya agar mengembalikan porsi atau fungsi regulator itu ke pemerintah. Sebenarnya intinya sih dua itu ya. Lihat pada saat COVID datang, berantakan kita. Jadi memang buat saya sih, tanpa COVID pun sebenarnya sudah dirubah ini gitu. Tanpa COVID sudah dirubah. Kebetulan COVID menyadarkan kita bahwa selama ini kita rasanya bagus-bagus saja, ternyata bawahnya kotor mejanya gitu. Lebih jauh, Amal memaparkan laporan National Health Account yang menyebut 60% pembiayaan kesehatan diserap ke program kuratif baik oleh masyarakat dan pemerintah. Ia menilai hal itu terbalik karena seharusnya mencegah orang yang sehat untuk tidak sakit. Sehingga melalui Undang-Undang Kesehatan saat ini, diharapkan mampu mengembalikan keaturan layanan primer untuk menjaga yang sehat agar tidak sakit. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan sebanyak 26 unit rumah kepada petugas kebersihan Pemkab Kendari di tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bantuan senilai 4,5 miliar rupiah ini diberikan pada mereka yang terkena dampak kebakaran rumah beberapa waktu lalu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan puluhan unit rumah kepada petugas kebersihan pemerintah Kota Kendari yang tinggal di kawasan tempat pembuangan akhir sampah TPAS di Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Selasa 18 Juli. 26 unit rumah bantuan ini senilai 4,5 miliar rupiah diberikan kepada mereka yang terkena dampak kebakaran rumah di TPAS beberapa waktu lalu. Menurut Mensos, rumah seluas 6 x 6 meter bujur sangkar ini merupakan hasil rancangan dirinya dengan desain tahan gempa. Tri Risma hari ini meminta kepada seluruh penerima manfaat agar mengembangkan program kebun pangan dan sayuran di kawasan perumahan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Sebetulnya awalnya minta tenda, terus saya ngomong karena ini sudah berkali-kali terbakar, saya ngomong nggak bisa, rumahnya harus diperbaiki. Kemudian saya mencoba cari dana dan alhamdulillah ada, kemudian kita bantulah ini untuk rumah ini. Tapi karena lokasinya itu di Kendari itu salah satu lokasi yang rawan gempa, jadi kita bangun rumah yang anti gempa. Penjabat Wali Kota Kendari juga mengimbau agar warga selalu menjaga dan merawat bangunan ini. Pihaknya juga akan segera membangun fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah kota akan memberikan dukungan dalam hal peningkatan sarana prasarana pendukung yang ada di kawasan atau di kompleks bangunan 26 unit rumah. Misalnya jalan sementara diselesaikan, mudah-mudahan dalam bulan ini bisa selesai, kemudian dukungan lainnya. Melalui bantuan rumah tersebut, Pemkot Kendari berharap para petugas dapat kembali fokus bekerja dalam menjaga kebersihan Kota Kendari. Pemirsa, Gibran Raka Buming Raka bakal menjalankan tugas sebagai juru kampanye Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP pada pemilu 2024. Gibran akan mulai bekerja sesuai dengan juru kampanye pada Sabtu akhir pekan ini untuk berkeliling ke sejumlah wilayah. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka akan menjalankan tugas sebagai juru kampanye atau jurkam Ganjar Pranowo yang diusung PDIP pada pemilihan presiden 2024. Gibran mulai bekerja pada Sabtu akhir pekan ini. Pada Senin 17 Juli, Gibran mengatakan akhir pekan ini ia akan mulai berkeliling ke sejumlah wilayah. Namun ia belum menjelaskan agenda apa yang akan dilakukan selama berkeliling. Terkait agenda tersebut, Gibran juga masih menunggu arahan dari partai yang mengusung Ganjar menjadi Capres 2024. Fleksibel aja. Yang penting tidak mengganggu jam kerja. Ya. Ada instruksi khusus nggak sih Mas untuk kampanyenya mungkin seperti apa? Ya menunggu arahan aja. Kalau terkait relawannya Mas Gibran sendiri, apa juga mau diarahkan bagaimana? Relawannya Mas Gibran terkait ini apakah juga akan diarahkan atau seperti apa atau dibiarkan bagaimana? Ya kalau ada arahan ya pasti kita arahkan. Sementara itu terkait dengan kemungkinan kolaborasi dengan putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar yang juga ditunjuk sebagai juru kampanye, Gibran belum dapat memastikan karena belum berkomunikasi dengan Alam. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Ribuan anggrek dari berbagai daerah dipajang di area Taman Dayu, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Acara Pasuruan Orchid Fest 2023 berlangsung mulai 14 hingga 20 Juli 2023 ini digelar sebagai upaya untuk mempromosikan pembudidaya anggrek dalam negeri. Sekitar 2.500 anggrek dipamerkan dalam acara Pasuruan Orchid Fest 2023 yang berlangsung mulai 14 hingga 20 Juli. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan pembudidaya anggrek dalam negeri. Terdapat 50 stand memamerkan berbagai jenis anggrek hias, bibit lokal hingga luar negeri. Mulai dari anggrek bulan, anggrek dendrodium, hingga jenis anggrek macan dan vanda. Ketua Panitia Pameran Samsul Arifin pada Senin 17 Juli mengatakan, para peserta datang dari berbagai provinsi. Harga anggrek yang dijual berkisar antara ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Ya, untuk mengangkat perekonomian khususnya Kota Pasuruan, Mas. Yang cepat, vakum, agak lama gitu. Salah seorang pemenang kontes anggrek, Mika Kasemi menjelaskan, menjadi penghobi anggrek harus paham cara merawat yang tepat. Ini gimana nih? Sirami setiap hari pagi, terus untuk pemupukannya 1 minggu 1 kali, punginya 2 minggu sekali, sama inseknya juga sama 2 minggu sekali.
Melihat antusias masyarakat yang cukup tinggi, Perhimpunan Anggrek Indonesia Cabang Pasuruan berencana menggelar acara ini rutin setiap tahun, sehingga dapat meningkatkan geliat bisnis pembudidaya anggrek dalam negeri. Pemirsa, dengan memanfaatkan halaman rumah warga Tompean, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, kini memiliki pusat penjualan berbagai jenis anggur. Budidaya yang awalnya hanya coba-coba di masa pandemi, kini justru menjadi penghasilan tambahan warga kampung, juga sebagai ruang edukasi petani milenial. Berawal dari mengisi waktu karena pembatasan ruang gerak di kala pandemi COVID-19 3 tahun lalu, sejumlah warga Kampung Tompean, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, mencoba budidaya tanaman anggur di halaman rumah masing-masing. Berawal dari coba-coba inilah, akhirnya membuahkan hasil yang saat ini menjadi pusat pembibitan dan pengembangan 43 jenis anggur. Selain penjualan bibit anggur, kelompok petani anggur Kampung Tompean atau yang biasa disebut kelompok petani Tegal Anggur ini juga memberikan edukasi bagi petani milenial yang ingin mencoba budidaya anggur. Tegal Anggur juga menjual produk olahan yang jumlahnya kini mencapai 24 produk turunan anggur, baik pemanfaatan dari buahnya maupun daunnya. Ada buah itu untuk verifikasi bibit. Jadi supaya valid nggak ke bibit ini. Oh ini benar Dixon, oh ini benar Trans, oh ini benar Gosby, Bogema dan sebagainya. Nah, itu setelah itu nanti cocok kan orang baru, oh benar. Ini bibitnya mana Pak? Oh ini bibitnya yang ini. Oh ini bibitnya yang ini, buahnya yang itu. Kan jadi penggambarannya utuh. Paling tidak kalau di lingkungan terutama untuk masyarakat sekitar itu kan kita bisa untuk memberdayakan masyarakat yang tadinya lingkungannya agak kotor, kekumuh. Kalau kita tanam kayak gini dilihat lebih seger, asri gitu. Dan untuk kan kedepannya kita mau ke olahan juga. Nah nanti kan kita bisa memberdayakan terutama ibu-ibu sekitar sini untuk memasukkan buah dan daunnya untuk dibuat olahan. Ada sekitar 14 warga Kampung Tompean yang telah menyulap halaman rumah menjadi taman anggur. Tanaman anggur dipercaya memiliki fungsi yang bagus jika ditanam di halaman rumah. Bagaimana pemirsa, Anda ingin mencoba menanam anggur di rumah juga? Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.